Selamat pagi semuanya. Kenalkan, saya Natalia Maria Tayang Supama dari kelas 11 absen 24. Perkenalkan, saya Tesalonika Agiza dari kelas 10 absen 30. Hari ini kami akan melakukan podcast mengenai Kesultanan Ternate Tidore dan Kesultanan Gorontalo. Ini merupakan tugas mata pelajaran sejarah dari Ibu Maria Yosefina Limala, SPD GR. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan aku host kalian yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Hari ini mic kita ada dua nih guys, nggak cuma satu karena kita kedatangan bintang tamu yaitu Kesultanan Gorontalo. Hai semuanya, kenalin nama aku Kesultanan Gorontalo. Dan personally, aku bakal ngejelasin tentang Kesultanan apa nih buat kalian yang belum tahu, apalagi kamu. Kita kan udah ngebahas banyak banget topik di podcast ini. Tapi kita belum pernah ngebahas tentang Kesultanan, sejarah Kesultanan Gorontalo kan. Jadi kita mau banget tahu nih tentang sejarahnya. Boleh dimulai kakak? Oke, baik. Jadi Kesultanan kita ini bisa dibilang kayak rada-rada mirip gitu lah ya. Soalnya nama kita kan kayak ada dua kerajaan gitu ya. Kamu kan Ternate Tidore, Ya. aku Gorontalo. Yes. Nah, kira-kira tapi yang menjadi pembedanya itu adalah kalau kamu kan kesultanannya tuh misah gitu ya. Nah, kalau aku tuh kesultanannya jadi satu. Nah, jadi simak cerita aku ya tentang perjalanan hidup dari kerajaan aku. Yes. Oke. Jadi di abad ke-16 itu di daerah Sulawesi Selatan itu tuh dulunya banyak banget kerajaan-kerajaan yang berdiri mandiri, kayak ada Kesultanan Goa, Salo, terus kayak Sopeng, Bone, dan masih banyak lagi. Tapi pada pertengahan abad ke-16 itu mereka memutuskan buat kayak kita nyatu aja deh, jadinya kayak dua kerajaan jadi satu gitu. Nah, salah satunya itu adalah kerajaan Goa dan Talo. Nah, jadi kerajaan Goa dan Talo ini dipimpin oleh raja pertamanya yaitu Daeng Mantrabia. Itu merupakan raja Goa. Nah, awalnya dari namanya aja nggak kelihatan kayak kerajaan Islam gitu ya. Kayak Daeng Mantrabia itu kayak nama daerah gitu. Karena mereka itu awalnya menganut kepercayaan animisme sama dinamisme. Apa tuh kak animisme sama dinamisme? Nah, oke, aku jelasin ya. Ya. Oh ya, kenapa dia manggil aku kak? Karena kita beda beberapa abad gitu. Bener, gue tahu kak. Ya kan? Aku bakal ngejelasin kira-kira apa itu animisme sama dinamisme. Nah, jadi kalau animisme itu kayak kamu tuh meyakini roh nenek moyang gitu. Jadi bukan kepercayaan kayak agama, tapi roh nenek moyang kamu. Nah, sementara kalau dinamisme itu kepercayaan terhadap kayak kalau kamu ngeliat benda bergerak, berarti itu tuh ada arahnya. Tuh. Nah, tapi dia nggak bergerak sendiri kok guys, ada tangan aku. Oke, lanjut. Kenapa bisa tiba-tiba dia berubah jadi menganut agama Islam? Karena pada pertengahan abad ke-16 itu ada nih seorang dato atau kayak seorang ulama dari Sumatera Utara. Dia itu datang ke Kesultanan Gorontalo di Makassar, itu melakukan dakwah. Terus habis itu dia kayak menyebarkan agama Islam. Nah, yang terpengaruh pertama kali itu adalah si Sultannya Gorontalo ini, yaitu si Daeng Mantrabia. Jadinya semua rakyatnya tuh pada ngikut, terus pada akhirnya kayak oh my god, itu jadi besar banget guys Kesultanan Islamnya. Kayak namanya tuh jadi bukan Kesultanan biasa tapi Kesultanan Islam masuknya. Karena jadi berkembang pesat itu. Next, setelah kita ngebahas tentang keyakinan sama perkembangan agama Islam di sana, kita akan bahas kira-kira apa sih yang bikin mereka tuh termasuk kerajaan yang sangat unggul gitu, kayak namanya tuh besar gitu. Nah, jadi Sultan Gorontalo ini itu merupakan kerajaan maritim pada masa itu yang paling besar karena letak dia tuh strategis banget guys sama pelabuhan-pelabuhan kayak terutama Malaka. Terus habis itu dia juga punya masyarakat yang bisa mengelola dengan baik gitu sumber daya alamnya. Jadinya mereka tuh kayak makmur gitu loh si Sultan Gorontalo ini, Kesultanan aku. Terus apalagi pada saat itu juga bertepatan banget sama orang-orang yang ada di Malaka itu semuanya baru aja dijajah sama orang-orang Portugis kan. Jadi kayak makin jadi kita pindah aja ke daerah Makassar atau Kesultanan Gorontalo ini karena mereka tuh kayak udah mulai makmur gitu loh pada saat itu. Nah,
buat gampangnya nih ya, kita bakal nyebut Kesultanan Goa dan Talo ini itu Kesultanan Makassar aja, karena mereka tuh bisa dibilang sama gitu, karena emang letaknya dia itu spesifikly di Makassar. Puncak kejayaannya itu ketika dipimpin sama Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin. Nah, FYI banget ya, si Dayang Marrabia setelah tadi udah mulai meyakini agama Islam, dia itu punya nama Islam sendiri, yaitu Sultan Alauddin. Nah, kejayaan itu kan sama Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin. Alauddin sama Sultan Hasanuddin itu adalah awalnya seorang ayah dan anak. Yang mereka tuh dinasti itu loh, kayak apa ya? Dari keturunannya si ini itu jadi rajanya setelah si ayahnya ini mati gitu lah. Nah, terus kenapa bisa dibilang mereka berdua itu yang menjayakan kerajaan ini? Kenapa begini? Karena mereka itu kayak memperluas atau mengekspansi wilayah-wilayah dari Makassar ini, jadi bisa sampai ke Nusa Tenggara. Terus habis itu mereka juga, terutama Sultan Hasanuddin ya, juga bikin kayak banyak banget kerajaan-kerajaan bawahan dari kerajaannya Goa dan Talo ini. Jadinya kayak mereka tuh jadi makin jaya dan kayak makin besar gitu namanya, karena banyak bawahannya juga. Dari situ juga itu membuka peluang perdagangan mereka gitu. Nah, tapi melihat hal ini, pada masa itu kan VOC juga lagi marak-maraknya kan. Jadinya VOC itu ngerasa iri banget, terus kayak memilih untuk udah deh kita jalan kerjasama aja kali ya, karena kayak menguntungkan banget gitu. Nah, jujur aja ya guys, aku Kesultanan Goa dan Talo takut banget waktu itu, karena kayak oh my god, kenapa bisa-bisanya VOC tiba-tiba notice kita gitu, kayak punya jalur perdagangan yang bagus banget gitu. Nah, tapi untungnya Sultan Hasanuddin itu, my love, bijak banget, karena kayak dia tuh berhasil bikin VOC tuh jadinya apa yang merasa tertolak gitu lah. Nah, karena VOC itu merasa ditolak, jadi VOC itu mikirin hal lain buat masuk atau buat kayak ikut bekerja sama Kesultanan aku nih. Jadinya karena melihat si Sultan Goa dan Talo itu punya banyak bawahan, kayak tadi Kesultanan Bone gitu-gitu yang belum aku sebutin. Nah, akhirnya Aropalaka sebagai Raja Bone mengajak kerjasama VOC, dan VOC menerima dengan membuat perjanjian gitu. Kalau misalnya nanti si Sultan Hasanuddin sama pasukan ini tuh kalah buat melawan mereka, perjanjiannya itu namanya Perjanjian Bomaya. Jadi kalau kalian penasaran, isinya itu tuh yang pertama ada VOC boleh memonopoli perdagangan di Sultanan Makassar atau Goa Talo. Terus juga VOC boleh membangun benteng yang sekarang dinamai Benteng Rotterdam. Sama yang ketiga itu mengakui Aropalaka sebagai Raja Bone. Dan yang keempat melepas Bone sebagai salah satu daerah jajahannya si Kesultanan Goa Talo. Nah, akhirnya setelah melakukan berbagai perlawanan ya Sultan Hasanuddin ini sampai dia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, tetap aja tuh mereka kalah dan harus menandatangani. Jujur aja aku tuh takut banget tuh, karena kayak aduh apa yang akan terjadi selanjutnya gitu, serem kan. Tapi akhirnya Sultan Hasanuddin ini menandatangani dan kayak mulai melakukan perdagangan, mulai melakukan kerjasama yang baik dengan VOC. Nah, tapi setelah gak lama setelah itu Sultan Hasanuddin ini harus meninggal. Aja kayaknya wafatnya itu karena usianya ya yang udah cukup. Jadi akhirnya dia memindahkan kekuasaan ini ke putranya, namanya itu Mapasomba. Nah, tapi Mapasomba ini berkebalikan banget tuh sama papanya Sultan Hasanuddin. Jadi dia tuh tipe orang yang keras kepala banget, kepala batu. Kayak dia tuh gak mau dinasihatin dan maunya itu semua sesuai kemauan dia kan. Apalagi ditambah dia itu tuh raja kan gitu. Jadinya dia kayak makin kayak ini siapa sih? Ini kenapa nasihatin aku terus nih papa aku ya gitu. Sultan Hasanuddin ini meninggal, akhirnya dia tambah nggak mendengarkan nasihat orang-orang lain lagi dong ya kan. Jadi akhirnya setelah bertahun-tahun setelah kayak VOC masuk memonopoli perdagangannya si Kesultanan Goa Talo, akhirnya setelah Sultan Hasanuddin meninggal digantikan sama Mapasomba. Mapasomba itu malah bukannya ikut perjanjian sama yang baik gitu sekiranya ya supaya mereka masih ada nama gitu lah kerajaannya, tapi malah dia tuh mengusir VOC dengan cara melakukan penyerangan itu lah kepada VOC. Nah, jujur aja itu yang bikin aku makin takut nih, kayak aduh perasaan aku tuh gak enak sebagai Kesultanan Goa Talo ya kan, kayak aduh gimana ini caranya gitu. Akhirnya aku
mempasrahkan semuanya sama Mapa Somba gitu kan. Nah, meskipun aku kayak berharap kesultanan ini nggak kenapa-napa, tapi karena Mapa Somba itu kan terlalu keras kepala ya, akhirnya jujur aja kesultanan aku harus kayak ditutup hancur gitu karena ulahnya si Mapa Somba ini terlalu berani buat nyerang sehingga diserang balik sama VOC. Terus akhirnya si Mapa Somba ini dan pasukan-pasukannya kalah. Ditambah lagi Mapa Somba itu harus kayak meninggalkan kerajaannya gitu dan kayak mulai hilang kabar, kita nggak tahu sekarang dia tuh udah gimana. Jadi kayak itu tuh bikin aku tuh makin stres gitu. Gawat banget dong. Iya kan tuh. Akhirnya setelah diserang balik sama VOC dan segala macam dan si Mapa Sombanya hilang kabar, kesultanan aku akhirnya harus kayak udah di titik yang kayaknya runtuh deh kita nih. Benar. Jadi ya mulai dari situlah kerajaan kita nih runtuh dan udah kayak cuma tinggal nama gua tahu gitu karena si Mapa Somba ini terlalu keras kepala gitu. Terus akhirnya setelah kayak ya udah kita akhirnya runtuh gitu kan. Nah jadi setelah kita runtuh, Kesultanan Makassar atau Gua Tawa ini runtuh, kita tuh masih tetap mempertahankan kayak nilai-nilai kebudayaan yang ada dari kita masih jadi kerajaan gitu sampai sekarang masa ini tahun 2026 ini ya. Jadi kita tuh ada tradisi yang namanya pengadakan. Tradisi itu tuh kayak tradisi orang-orang Makassar sekarang yang kayak berkaitan sama norma sopan santun gitu lah. Jadi kayak salah satunya nih aku sebutin, kalau misalnya kita tuh mau menyambut seseorang penting yang datang ke Makassar, ada namanya tarian pengadaka gitu. Ini salah satu tarian pemakaman. Oke. Terus juga kita tuh hidup dengan pasta gitu loh pada masa jadi kesultanan. Jadi ada yang namanya anak karung atau karaeng, itu adalah keluarga-keluarga yang kayak keluarga pentingnya gitulah, keluarga kerajaannya. Nah terus rakyat-rakyatnya itu disebut Palmaradeka. Nah di bawahnya lagi itu masih ada yang namanya Ata. Nah jadi disebutnya Ata. Jadi yes kayak gitu. Jadi kayak maksud aku meskipun kita udah runtuh tapi kita tuh masih mempertahankan kebudayaan kita. Bagus itu luar biasa. Iya, bener banget. Unik banget sih, masih bertahan sampai sekarang. Bagus itu. Jadi begitu endingnya Ya kita nggak selamat lah, kita kayak akhirnya mulai perlahan-lahan runtuh aja gitu karena si Mapa Somba yang nggak bertanggung jawab itu. Ini kenapa saya mengundang bintang kita Gotalo hari ini, karena sejarah mereka tuh unik ya dan panjang, dan kita juga ada kemiripannya gitu. Kesultanan saya dan Kesultanan Gotalo dengan kedua kesultanan gitu kan. Nah karena kita udah dengerin dari sejarahnya Gotalo mau dengerin nggak sejarah dari Ternate Tidore? Jadi mau bahas nih tentang sejarahnya si Ternate Tidore karena Gotalo ada sejarah, jelasin sejarahnya kan. Nah, jadi untuk Ternate dan Tidore itu ada mirip-mirip ya sama si Gotalo. Nah, ini dua kesultanan dari 4 kesultanan Islam yang terletak di Maluku. Lebih spesifiknya tuh antara Sulawesi dan Papua. Dua kesultanan lainnya ini tuh ada Kesultanan Bacan sama Jailolo kan. Nah, karena letak geografisnya, posisinya kesultanan ini tuh terletak di kepulauan yang dikaruniai oleh banyak sekali rempah-rempah. Makanya mereka ini itu memiliki peranan penting dalam jalur lalu lintas perdagangan karena ya hasil rempah-rempah mereka ini tuh digunakan banyak sekali dalam perdagangan, penghasilan uang gitu lah pokoknya. Jadi kayak peran mereka tuh penting banget lah. Nah sekarang masuk ke sejarah berdirinya nih. Jadi Ternate ini itu didirikan oleh Baak Masyur Malamo pada 1257. Nah Malamo ini itu merupakan raja pertamanya gitu, kolano pertamanya lah di kerajaan Ternate. Nah untuk Tidore itu didirikan oleh raja pertamanya ya yang menggunakan gelar Sultan di Tidore dengan nama Cahyati atau Jamaluddin. Nah Tidore ini didirikan pada 1322 kan. Nah, awalnya Ternate sama Tidore itu berdiri berdampingan dengan damai, tidak ada konflik, tidak ada masalah segala macam sebelum masuknya bangsa Eropa. Oh my gosh, Eropa tuh emang kayak Eropa tuh ya, sama Belanda. benar-benar
agresif, mau banget kekuasaan Yes, gitu gitulah. setuju. Ya, jadi yang masuk tuh Spanyol dan Portugis guys ke Maluku nih. Spesifik Ya, ya itu lebih spesifik. Karena itu Spanyol sama Portugis itu lagi digibahin bener. Nah, jadi meskipun kita udah tahu nih dari 1257 adanya bangsa Arab dalam perdagangan gitu, perdagangan Arab kita udah tahu tuh ada semenjak 1257 lah. Kita tuh belum tahu secara pasti kapan Islam dipeluk oleh Maluku gitu kan. Tapi yang kita tahu Islam tuh dipeluk oleh Maluku. Nah, meskipun kita udah tahu nih bangsa Arab itu sudah ada, kayak bangsa perdagangannya sudah ada semenjak 1257, kita belum tahu pasti kapan agama Islam masuk ke dalam Maluku kan. Tapi yang kita tahu nih, satu hal yang kita tahu, kalau agama Islam ini itu dipeluk oleh Ternate atau Maluku pada masa penguasaan nya mereka yang ke-18. Dan akhirnya oh ya, itu pada masa pemerintahan Kolano Marhum, ya, pada saat Kolano Marhum itu ketika Maluku masuk agama Islam masuk ke Maluku. Nah, Islam tuh berkembang pesat pada masa pemerintahannya Sultan Zainal Abidin. Nah, Sultan Zainal Abidin itu berperan lumayan penting ya dalam penyebaran agama Islam di Maluku. Kayak familiar gitu guys sih namanya. Iya, Kayak pernah denger gitu. Apa ya Samudra Plaza ya? iya Iya kan? denger ya kan. Nah, selain dia memperkembangkan pesat Islam di Maluku, dia ini juga berperan penting dalam memeluk agama Islam di Maluku, dan juga dia menggantikan gelar Kolano menjadi Sultan guys. Oke. Iya, peran dia lumayan penting nih ya di agama di Ternate. Nah, oke. Nah, jadi sehabis sejarah itu kita masuk ke kondisi sosial politiknya nih. Jadi untuk memperkuat sistem perdagangan dan politiknya, itu tuh dibentuk dua aliansi besar. Yang pertama tuh Uli 5 yang merupakan persekutuan 5 saudara yang dipimpin oleh Ternate. Nah, wilayah-wilayah yang meliputi Uli Siwa tuh ada Bacan, ada Obi, ada Seram, dan juga ada Ambon, kan? Terus aliansi yang kedua Aliansi yang kedua itu namanya Uli Siwa. Ini tuh persekutuan 9 saudara dan dipimpin oleh Tidore. Dan wilayah meliputi itu ada Makian, Jayolo, Raja Ampat, Kai, dan juga Papua. Nah, seperti yang aku bilang, Ternate dan Tidore kan tadi berdirinya secara damai nih, ya kan? Tidak ada konflik, tidak ada masalah apapun sebelum mereka datang. Nah, kita masuk ke yang menuju konflik-konflik mereka nih. Jadi pada 1512 bangsa Portugis dan Spanyol itu datang ke Maluku pada masa pemerintahan si Sultan Bayanulas. Ya kan? Portugis ini bersekutu sama Ternate dan mereka tuh membangun benteng Sao Paulo agar terlindungi dari serangan yang akan datang dari Tidore. Dan Spanyol ini bersekutu dengan Tidore, kan? Nah, baik Spanyol dan Portugis itu mereka berdua sama-sama ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di Kesultanan tersebut. Mereka tuh sama-sama kayak tujuannya sama lah untuk menguasai. Jadi mereka tuh melakukan kayak taktik melancarkan hubungan baik dengan penguasa setempat gitu loh. Jadi si Portugis tuh bisa ada di good side Ternate dan si Spanyol bisa ada di good side si Tidore gitu. Kayak mereka membelah diri gitu ya. Yes, ya begitu. Nah, selanjutnya tapi nih lama-kelamaan aktivitas yang dilakukan oleh bangsa Portugis itu makin membuat si Sultan Ternate pada waktu itu tuh kayak cemas dan kayak tidak nyaman. Kenapa tuh Sultan waktu itu? Karena si Portugis ini melakukan aktivitas yang kayak questionable gitu lah, seperti dia melakukan monopoli perdagangan di Ternate dan dia juga mengintervensi hubungan kayak urusan internalnya si Ternate, dan itu membuat sultannya pada waktu itu Sultan Kairun tidak nyaman.
Oh my god. Jadi kayak ngapain sih ya datang terus kayak lama-lama ikut campur tuh kayak ngapain, kayak buat saya tidak nyaman gitu. Iya betul betul. Angka kan Sultan Khairun itu kayak menyerang si Portugis dan merencanakan untuk mengusir Portugis dari Ternate gitu loh, karena kayak aduh ngapain sih dia lama-lama kayak menguasai gitu gitu kan. Jadi akhirnya Sultan Khairun menyerang guys si Portugis. Tapi di pertengahan serangan ini si Sultan Khairun dijebak dan dibunuh oleh Portugis. Khairun, iya Sultan, iya kita sedih banget jadi bunuh. Ya. Akhirnya guys, si Sultan Khairun ini digantikan oleh putranya yaitu Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini menggantikan posisi ayahnya dan dia melanjutkan serangan ke Portugis. Nah, di masa pemerintahan si Sultan Ba'abullah itu di mana Kesultanan Ternate itu mengalami kejayaannya. Selain Portugis diusir dari Ternate dan akhirnya Portugis pindah ke Ambon, si Sultan Ba'abullah ini juga meluaskan wilayahnya Ternate gitu loh ke berbagai daerah dan akhirnya Ternate itu makin luas. Nah, sehabis itu selain meluaskan wilayah, Sultan Ba'abullah juga kayak memperkuatkan sistem perdagangan dan maritimnya si Ternate gitu loh. Jadi mereka tuh banyak buat penghasilan gitu-gitu. Jadi kayak makin luar biasa lah di bagi cuan-cuan dan cuan. Jadi kayak luar biasa lah di si Ternate. Nah, namun karena kekalahan Portugis ini, kehilangan Portugis dari Ternate dan malah ke si Ambon, ini kan membuka jalur untuk bangsa Belanda atau VOC untuk masuk. Itu serem banget ya kan, agresif, serem banget lah mereka tuh kayak jadi tuh masuk tuh kan si bangsa VOC dan mereka tuh kayak menguasai sistem perdagangan rempah-rempah gitu-gitu, pokoknya serem lah. Pada dulu kayak serem banget, lalu tuh kayak ketakutan. Nah, pada masa ini juga di tahun 1580 bangsa Portugis dan Spanyol ini bersatu dan kayak bekerja sama lagi untuk menguasai Maluku dengan cara menyerang Ternate ya kan? Dan makin parahnya guys di masa ini tuh dimana Sultan Ba'abullah wafat. Itu kayak mendapatkan banyak beban, sedih banget ya. Berat banget gitu loh, mereka tuh nggak kuat. Dan Ternate ini merencanakan untuk kayak minta tolong sama satu bangsa, yaitu bangsa Belanda. Mereka tuh mikir kayak, oh ini ada Belanda yang kuat banget kan. Mereka tuh terkenal kuatnya, terkenal agresif, terkenal suka menguasai ini itu ini. Jadi mereka tuh kayak call up si Belanda nih, si VOC, tolong dong, aku ini lagi sekarat banget. Sultan aku baru meninggal. Kita dapat serangan dari Portugis, Spanyol, tolong dong, please. Kita lagi lemah banget, kita butuh pertolongan. Dan akhirnya si Belanda ini kayak agree, dia kayak oh oke, boleh kita tolong. Nah, akibat pertolongan dari Belanda, si Spanyol nih sempat ditahan, ditahan. Dan itu lumayan menolong nih karena kayak, iya, kayak mereka tuh kayak ada backingan gitu lah dari Belanda. Jadi kayak mereka merasa kayak oke. Karena Belanda sudah menolong nih, Belanda tuh kayak mereka tuh udah ngerasa oh gue udah nolong nih, harus ada pembayarannya dong. Iya, licik mereka tuh kuat, agresif, mereka pintar. Ya, mereka pintar. Mereka tuh mau dibayar, tapi bayaran tuh nggak murah, itu mahal, ya kan? Jadi pada Juni 26, 1607 diadakan perjanjian monopoli. Jadi mereka tuh mau dibayar dengan cara melakukan perjanjian ini.
Nah jadi karena Ternate tuh kayak udah ngerasa ya udahlah kan udah ditolong, masa nggak dibayar, kita juga nggak ada harta yang gimana, ya udah kita agree aja nih untuk menandatangani perjanjian monopoli ini, ya kan? Jadi akhirnya Sultan Ternate pada waktu itu menandatangani perjanjian monopoli ini, dan sudah ditandatangani, sudah beres. Tapi lama kelamaan guys, si Belanda ini itu kayak melakukan taktik yang licik dan manipulatif gitu. Mereka ini karena udah melakukan menandatangani perjanjian ini, mereka tuh merasa kayak mereka tuh ada kekuasaan gitu lah di Ternate. Jadi lama-kelamaan, perlahan-lahan mereka tuh mulai menguasai wilayahnya, sekalipun orang-orangnya, dengan cara yang pertama-tama tuh mereka kayak membangun benteng Orange, mereka tuh menguasai penduduk-penduduk tempatnya, mereka juga sampai menguasai perdagangan rempah-rempah mereka guys. Kayak pokoknya Belanda tuh kayak gitu loh, pokoknya makin kayak darah kayak serem banget. Dan ini tuh kayak nanti itu jadi merasa kayak makin lemah gitu loh, karena ya gimana ya, Belanda tuh nggak bisa di stopin. Sekali mereka tuh nindas, mereka nggak bisa di stopin. Jadi guys, keruntuhannya si Ternate itu bisa dilihat di era-era ini, dimana lama-kelamaan mereka makin melemah karena kekuasaannya si VOC, dan pada akhirnya Ternate itu menjadi bagian bawahan dari bangsa Belanda VOC guys. Kita melewati banyak hal guys. Nah, itu tadi Ternate. Sekarang aku bahas yang Tidore ya. Jadi pada 1521 sultannya yaitu Sultan Mansur itu bersekutu dengan Spanyol, seperti yang aku bilang di awal ya. Mereka bersekutu dengan Spanyol, dan mereka ini kayak nggak mau kalah kuatnya sama kayak bangsa si Portugis tadi tuh. Mereka nggak mau kalah sama Ternate gitu kan. Jadi mereka tuh kayak bekerja sama dan kayak menguatkan bangsa mereka, dan mereka tuh kayak nggak mau kalah sama, ya mereka tuh nggak mau kalah sama segala macam gitu lah. Nah pada lama kelamaan Spanyol ini mengundurkan diri dari Tidore karena akibat protestasi Portugis kalau si Spanyol tuh tidak menjalani perjanjian Tordesillas dengan Tidore. Jadi kayak mereka tuh kayak menjalani perjanjian kita sih. Jadi itu yang mengakibatkan Spanyol undur diri dari Tidore. Yes. Nah, ini tuh juga yang membuat, ini salah satu faktor yang membuat Sultan Tidore merupakan salah satu kesultanan di Maluku yang paling independen. Karena sehabis Spanyol mengundurkan diri, mereka tuh tidak makin melemah, tapi mereka tuh kayak meningkatkan diri gitulah. Mereka tuh nggak ngebiarin kesultanan mereka kayak hancur di situ aja gitu. Nah, terutama pada masa Sultan Saifuddin, mereka nih kayak mulai merujuk ke masa kejayaan mereka, karena Sultan Saifuddin ini itu tidak membiarkan bangsa VOC menguasai mereka. Mereka tuh menolak kekuasaan VOC. Mereka tuh berani begitu, ya kan? Mereka berani begitu. Dan sehabis Sultan Saifuddin digantikanlah oleh Sultan Nuku guys. Nah di sini tuh di era Sultan Nuku itu di mana bangsa Tidore, Sultan Tidore ini mencapai ke masa kejayaan mereka, karena Sultan Nuku itu kayak sultan terwau mereka lah gitu, dimana sama seperti Babula, dia tuh kayak meluaskan wilayah, memperkuat sistem perdagangan, politik mereka juga kayak great the best, terus paket lengkap kalau Sultan Nuku. Nah Sultan Nuku ada nggak sih yang di zaman sekarang Prabowo? Untuk keruntuhan si Tidore, jadi kan tadi aku bilang keruntuhan si Ternate itu karena mereka dikuasain oleh si Belanda kan saja, karena makin lemah, dan pada akhirnya mereka tuh di dalam tangan si Belanda. Kalau si Sultan Tidore, Kesultanan Tidore ini juga rada sama ininya keruntuhannya, karena sehabis si Sultan Nuku wafat, tidak ada sultan yang menggantikannya yang kuat Sultan Nuku gitu loh. Jadi yang nggak ada yang kayak sehebat se-powerful Sultan Nuku.
Jadi sehabis Sultan Lugu wafat dan tidurnya makin lemah, ini tuh yang mengakibatkan tidore akhirnya itu menjadi bagian bawahan dari Belanda juga. Ya, karena mereka makin lemah dan nggak ada penggantinya yang kuat Sultan Lugu. Thank you Itu udah fun fact nih tentang Ternate. Sampai sekarang Ternate tuh masih menggunakan sistem pemerintahan Sultan Lugu. Mereka masih menggunakan, iya, sampai sekarang mereka masih menggunakan gelar-gelar sultan. Terima kasih Bu Iin sudah memberikan kita tugas ini. Ini seru banget tugasnya. Dan terima kasih sudah menonton untuk teman-teman dan juga Bu Iin. Nah, harapannya setelah kalian nonton podcast kita ini, kita berharap kalau kalian tuh kayak semakin paham tentang Kesultanan Gua Taloh, Kesultanan Ternate Tidore, dan kalian juga bisa memetik makna kalau misalnya kita tuh nggak boleh asal percaya sama orang lain, guys. Di zaman sekarang ya, di zaman dulu aja bisa sebahaya itu, apalagi zaman sekarang, ya kan? Petiklah pelajaran dari kita berdua ini, oke? Sebagai sebuah kesultanan. Dan aku harap juga kalian enjoy nontonnya karena kayak ini pasti lucu dan mohon maaf juga kita kalau misalnya ada salah-salah, kesalahan kata, kesalahan kayak penjelasan, ya kita minta maaf. Semoga kalian enjoy and 1, 2, 3. Terima kasih. Oh iya, kita sumbernya dari buku paket ya guys, Oh ya, sumbernya dari buku paket. dan beberapa dari internet.